Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini materi yang akan kita bahas yaitu corporate social responsibility. Nah, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari corporate social responsibility. Nah, corporate social responsibility ini adalah sebuah konsep yang hadir dan muncul tidak secara instan, melainkan melalui proses yang panjang sehingga mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya. Nah, perkembangannya yaitu sejak tahun 1990-an yang dipicu sedikitnya ada 5 hal. Yang pertama yaitu maraknya fenomena atau take over antar koperasi yang dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial. Kedua yaitu runtuhnya tembok Berlin simbol tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya impremium kapitalis secara global. Yang ketiga yaitu meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh. Yang keempat yaitu globalisasi dan menciutnya peran sektor publik hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM, termasuk asosiasi profesi. Yang kelima yaitu adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. Kemudian pada tahun 1990-an, istilah corporate social responsibility ini pemikiran yang melandasi yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal, tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban terdahulunya. Kemudian di Indonesia ini corporate social responsibility ini mulai berkembang pada tahun 2001. Namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang melaksanakan atau menggunakan corporate social responsibility, dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Saya kira itu adalah latar belakang dari corporate social responsibility. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility, dimana sebelumnya teman kelompok saya sudah membahas mengenai latar belakang CSR. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana istilah CSR sendiri diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSR ini digagas Howard Rodman Brown untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis. CSR ini adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. Jadi CSR ini bisa dikatakan komitmen ya, yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Jadi seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawannya dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder ya, itu juga berdasarkan prinsip kesukarelaan. Nah, ada beberapa definisi yang dikutip dari beberapa ahli dan juga dari buku Membedah Konsep dan Aplikasi CSR karangan Yusuf Wibisono, buku Corporate Social Responsibility dari
A.B. Susanto dan beberapa buku lainnya. Di antaranya yang pertama adalah The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Jadi The World Business Council for Sustainable Development ini mereka mendefinisikan bahwa CSR ini harus berperilaku etis dan ada kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya EU Green Paper on CSR memberikan definisi CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya, serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Kemudian yang ketiga yaitu Magnan dan Farrell mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Jadi Magnan dan Farrell ini memperhatikan tanggung jawab sosialnya yang dimana keputusan-keputusannya ini diambil dari pertimbangan keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Nah, yang keempat ini yaitu A.B. Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam ini diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang. Jadi A.B. Susanto ini dia lebih mengarahkan, di mana arahnya ada keluar dan ada ke dalam. Nah, selanjutnya yang kelima adalah Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu mencapai keuntungan bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat, dan memelihara kelestarian alam. Kalau di bahasa Inggris kan 3P itu adalah People, Profit, dan Planet. Jadi menurut Elkington ini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ini mencakup 3, yaitu yang pertama mencapai keuntungan bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat, dan memelihara kelestarian alam. Nah, yang keenam menurut Kotler dan Nancy, di mana CSR ini didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Jadi Kotler dan Nancy ini selain dari melalui praktik bisnis yang baik, mereka juga mengkontribusikan hasil pendapatan dari perusahaannya kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah CSR Forum, di mana mendefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan. Jadi jika dilihat dari beberapa definisi tadi, tampaknya bahwa secara umum CSR ini adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk
tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Nah, contoh dari bentuk tanggung jawab itu pun bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat. Nah, berdasarkan dari konsep 3P yang dikemukakan Elkington, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu yang pertama, fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu fungsi sosial, di mana perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi ini, perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi alamiah, di mana perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam. Perusahaan ini hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Jadi bila bumi ini dirusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi akan terancam musnah. Bila tidak kehidupan, bagaimana mungkin ada perubahan? Bagaimana mungkin ada perusahaan yang masih bertahan hidup? Saya rasa dari tiga konsep fungsi ini sudah sangat jelas bagaimana tiga konsep fungsi ini berperan dalam CSR perusahaan. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang selanjutnya. Saya atas nama Nur Hayati ingin melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 program CSR yang mungkin untuk dijalankan sebuah perusahaan. Di sini menurut Philip Kotler. Yang pertama yaitu resource promotion, di mana perusahaan menyediakan dana atau menyediakan resource lainnya seperti tenaga sukarela atau mendukung kegiatan pengumpulan dana untuk membiayai suatu program CSR. Contohnya, Body Shop mendukung kampanye untuk anti penggunaan binatang sebagai percobaan untuk produk-produk kosmetik. Yang kedua yaitu First Relate Marketing, di mana perusahaan mendukung suatu program CSR tertentu dengan cara menyambungkan dana dari hasil penjualan produk perusahaan, biasanya dilakukan untuk jenis produk tertentu dan untuk periode tertentu saja. Contohnya, Avon and the Avon Foundation mendukung program kampanye kanker payudara tentang penyebab dan penanggulangannya. Yang ketiga yaitu Corporate Social Marketing, di mana perusahaan mendukung program CSR yang sifatnya kampanye, perubahan perilaku yang tidak baik menjadi baik atau lebih baik, seperti peningkatan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Biasa dilakukan sendiri atau mencari mitra yang mempunyai kepedulian yang terhadap isu yang sama. Yang keempat yaitu Corporate Philanthropy, di mana program CSR ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung baik dana maupun tenaga terhadap isu sosial tersebut. Misal yaitu Microsoft memberikan bantuan uang tunai dan software gratis kepada sekolah-sekolah yang ada.
Yang kelima yaitu community volunteering, di mana perusahaan memberikan bantuan untuk isu tertentu dengan cara memberikan bantuan tenaga sukarela yang diperlakukan dalam program CSR tersebut. Contoh, IBM memberikan bantuan dengan cara memberikan pelatihan tenaga komputer kepada siswa. Yang keenam yaitu social responsibility business practice, di mana program CSR ini dilakukan dengan melakukan operasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemilihan cara-cara operasi yang sesuai dengan etika dan moral yang berkembang di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, di mana materi yang dibahas itu seputar pengertian CSR. Jadi dalam materi yang saya bahas bahwa yang berkaitan dengan implementasi CSR perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori untuk bagaimana menggambarkan komitmen dan kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan CSR. Jadi kategori yang pertama yaitu berdasarkan mengenai proporsi keuntungan suatu perusahaan dan besarnya anggaran CSR yang digunakan dalam suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu perusahaan minimalis. Jadi yang disebut dengan perusahaan minimalis adalah jadi perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Nah, biasanya ini adalah suatu perusahaan yang kecil atau suatu perusahaan yang baru dibuka. Nah, dan kemudian perusahaan ekonomis. Perusahaan ekonomis adalah perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya itu rendah. Seperti perusahaan apabila ada suatu perusahaan yang pelit dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai perusahaan humanis. Jadi perusahaan humanis ini itu meskipun profitnya perusahaan rendah, proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi, tapi layak disebut sebagai perusahaan dermawan atau baik hati. Dan kemudian selanjutnya perusahaan reformasi. Jadi perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan yang sudah menempati CSR pada strategi bisnisnya, bahwa dia sudah memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk maju. Kemudian kategori yang kedua yaitu berdasarkan tujuan perusahaan dalam implementasi CSR terbagi atas 4. Tujuan perusahaan dalam implementasi CSR. Yang pertama itu perusahaan pasif. Yang mana disebut dengan perusahaan pasif bahwa perusahaan yang merupakan CSR tanpa tujuan jelas itu disebut dengan perusahaan pasif. Perusahaan ini hanya sekedar melakukan kegiatan kreatif. Perusahaan ini hanya melihat promosi dan CSR sebagai harga kurang bermanfaat bagi suatu perusahaan. Dan kemudian yang kedua itu perusahaan impresif. Jadi perusahaan yang menggunakan CSR untuk promosi atau alias tebar pesona daripada untuk pemberdayaan. Dan kemudian selanjutnya bahwa perusahaan agresif, CSR itu lebih ditunjukkan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Itu CSR.
Jadi perusahaan seperti ini tuh lebih meningkatkan karyanya ketimbang dengan promosi. Itu mengenai perusahaan agresif. Kemudian selanjutnya, perusahaan progresif. Perusahaan progresif itulah perusahaan yang menerapkan CSR untuk tujuan pemberdayaan dan sekaligus promosi. Ini beda dengan perusahaan agresif. Perusahaan progresif ini perusahaan yang menerapkan CSR untuk tujuan pemberdayaan dan kemudian juga untuk sekaligus dengan promosi. Karena promosi dan CSR ini dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain dalam kegiatan perusahaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulaka. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dari CVR atau Corporate Social Responsibility, atau biasa juga disebut dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Nah, CVR ini muncul pada era di mana kesadaran akan keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan lebih penting atau lebih diutamakan daripada hanya sekedar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Nah, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan keuntungan yang diperoleh perusahaan sangat besar berdasarkan CVR ini, karena di dalam CVR ini terdapat poin-poin penting seperti pengembangan ekonomi, misalnya itu kegiatan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan juga di bagian UKM, koperasi, dan juga usaha kecil menengah. Nah, pada undang-undang undang-undang akuntansi, pada pasal 74 telah disebutkan bahwa pada kemunculan CVR ini terjadi pro dan kontra, karena ada beberapa pihak yang kurang menyetujui tentang CVR ini. Contohnya kita bisa lihat dari adanya masalah yang terjadi di Papua. Nah, itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang menolak CVR ini. Nah, di mana pada contoh yang terjadi di Papua itu mereka lebih mementingkan keuntungan yang akan perusahaannya peroleh, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya, bagaimana keberlangsungan perusahaannya dan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena ya itu, mereka lebih mengutamakan keuntungan yang akan mereka peroleh daripada bagaimana limbah yang mereka buang itu akan berdampak tidak kepada masyarakat atau tidak. Nah, itulah mengapa CVR ini lebih mengedepankan yang namanya rasa kemanusiaan antar sesama, karena dalam CVR ini tidak hanya keuntungan yang dikejar, tetapi juga manfaat jangka panjangnya terhadap perusahaan. Karena apabila kita mengambil CVR, menerapkan CVR ini dalam suatu perusahaan kita, maka perusahaan kita juga pasti akan dipandang dengan baik di mata masyarakat, karena kita tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menginventarisasi alasan-alasan bagi yang mendukung menentang perlunya perusahaan menjalankan program CSR. Alasan-alasan yang menentang antara lain, yang pertama yaitu perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua yaitu
perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga yaitu biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan konsumen atau masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurismi dari kelompok 2. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan alasan-alasan yang mendukung Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Ada 6 alasan-alasan yang mendukung CSR. Yang pertama, kesadaran yang meningkat dan kesadaran yang semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Kedua, sumber daya alam yang semakin terbatas. Ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan masyarakat dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, bisnis masyarakat mempunyai sumber daya yang berguna. Yang keenam, menciptakan keuntungan jangka panjang. Nah, itulah 6 alasan-alasan yang mendukung CSR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.